apakah kalau tidak kena bencana itu berarti lebih suci gitu kan? Iya, Atau lebih nggak berdosa gitu betul, ya? betul. Khususnya itu tiba-tiba, wah sebenarnya saya udah tahu itu, saya udah tahu itu. Nah, kalau memang udah tahu itu, kenapa tidak sebelumnya disiarkan ya? Shalom pemirsa, kita jumpa lagi di channel Karismatik Reform. Ya. Ya. Nah sekarang kita baru aja kedatangan Bro Utomo dari LA. Baru nyampe hari ini nih, masih jet lag gitu ya. Itu yang lagi seru nih sekarang nih di berita nih LA kebakaran besar nih, bencana kebakaran. Nah itu ceritanya tuh gimana tuh? Iya. Jadi ya puji Tuhan saya baru hari ini tanggal 16 Januari jam 6.30 pagi tadi saya baru mendarat di Cengkareng Soekarno-Hatta dan habis itu saya langsung pergi jalan ketemu teman-teman dan lalu ketiduran. Tadinya janji mau setengah 7.45 kita mau podcast dengan channel Karismatik Reform. Karismatik Reform ya. Jadi Iya, gini iya, ceritanya ya. Ya saya kebetulan ada di Los Angeles tinggalnya dan saya puji Tuhan memang ya rumah saya jauh dari lokasi Jauh ya? kebakaran. Jadi kita bahkan nggak bisa lihat apinya, tapi debunya itu terbang sampai ke rumah kita. Berapa kilo dari itu? Dari Kira-kira kalau dari itu dikiloin itu kira-kira hampir 40 km Wah, jaraknya 40 rumah kilometer. saya. Itu kan yang kebakaran itu kan lokasinya itu di sekitar Pasadena, Altadena, lalu satu lagi yang dekat daerah orang-orang kaya, artis tinggal Malibu itu yang Pacific Palisade itu loh. Nah, itu dua itu sangat jauh. Nah, tapi bukan berarti kadangkala nih Ya. saya puji Tuhan saya jauh dari lokasi kebakaran. Lalu bagaimana kalau kita Pas di sana gitu ya? teman kita nih yang rumahnya kebakar karena ada 6 orang Indonesia yang rumahnya kebakar habis. Oh begitu. 3 dari itu saya kenal dengan orang Iya. itu, 3-nya kenal gitu ya. Lalu apakah gitu loh ya mereka tidak bisa mengatakan puji Tuhan karena rumahnya kebakar, karena kita yang selamat itu kita bisa berkata puji Tuhan. Nah, kadangkala gini, saya makanya nggak terlalu latah kalau saya pribadi ya, nggak mau terlalu latah kalau kita tidak mengalami bencana, tidak mengalami kesialan, tidak mengalami kesusahan, penderitaan, lalu kita bisa berkata puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita sebagai anak Tuhan mengalami bencana, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, apakah kita tidak bisa berkata puji Tuhan? Gimana tuh? Iya, nah ini, juga begini, apa namanya, apakah kalau tidak kena bencana itu berarti lebih suci gitu kan? Iya. Atau lebih nggak berdosa gitu Betul, ya? betul. Nah sekarang kan yang barusan banyak beredar tuh katanya tuh, yang katanya tuh di mana di acara apa itu? Hollywood, Hollywood itu ya? Globe ya, Globe apa tuh? Globe penganugerahan Globe. Nah, itu katanya tuh apa namanya? selebritis itu. Katanya menghujat Tuhan, Tuhan dikasih nol. Nol, makanya, ya. makanya itu dihukum gitu ya. Iya. Iya. Nah. Itu apa namanya? Kadang-kadang lucu juga ya. Sekarang kalau bilang yang menghujat gitu, daerah lain apa nggak menghujat? Gitu. Iya, betul. Nah itu gimana tuh ceritanya? Nah, saya juga langsung di medsos. Kalau saudara lihat ya, mengikuti ya, entah di Instagram, Facebook, itu malah mereka capture video singkat daripada waktu malam penganugerahan itu di Hollywood itu ngomong Tuhan dapat 0 gitu ya. Nah, menurut saya
Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam. Kalau ada orang ngomong menjelek-jelekan Tuhan, menghina Tuhan, lalu Tuhan itu menghantam. Menurut saya aja. enggak begitu ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, Tuhan yang membalas. Kalau dirinya dihina, menurut saya enggak begitu. Nah, jadi menurut saya itu janganlah kita terlalu gegabah, cocologi ya Cocokologi. iya biasa kan gitu. Nah, kalau misalkan tadi orang itu waktu kejadian Tuhan dapat 0, apakah daerah lain seperti Las Vegas ya? Las Vegas itu kan dengan nyata-nyatanya dikatakan Sin City. Ya, kalau saudara tahu itu. Iya. Jadi kota yang berdosa gitu. Nah, kenapa kok Tuhan menghukum, menghancurkan Las Vegas gitu ya? Iya. Nah, menurut saya janganlah kita cocokologi ya. Jadi seringkali ini mungkin dalam tanda petik ini kebanyakan dari golongan-golongan yang tadi ya. Mungkin biasanya tuh yang ya karismatik gitu ya. Karismatik kalangan Kristen juga kan ada yang suka mabok agama gitu kan. Nah, menurut saya karismatik itu tidak salah gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Terus ada ini ya, yang yang di pesawat itu lagi nubuat gitu tuh, yang katanya, wah ini berapa bulan lagi Los Angeles akan dihukum, dia nubuat di pesawat gitu. Iya, makanya itu saya nggak tahu, saya tak lihat videonya itu yang perempuan ya kalau nggak salah ya. Perempuan itu katanya dia 2 hari kali ya sebelum kejadian kebakaran di Los Angeles yang hebat itu terjadi tanggal 7 Januari ya. Ya, jadi lalu 2 hari sebelumnya katanya dia dapat suara Tuhan, dia nubuat. Tapi anehnya itu kenapa ya setelah kejadian kebakaran baru video itu viral. Kenapa sebelum kejadian? Nah, itu yang selalu menjadi pertanyaan besar buat saya, khususnya itu tiba-tiba, wah sebenarnya saya udah tahu itu. Nah, kalau memang udah tahu itu, kenapa tidak sebelumnya disiarkan ya rame di media sosial? Tapi sesudah kejadian kebakaran 7 Januari itu 2025 baru video itu viral. Wah, dia udah dengar gitu. Nah, cocologi ya. Sebenarnya gini, kan kadang-kadang nih kalau saya lihat nih, yang yang nubuat-nubuat begini ini, kadang-kadang suka spekulasi gitu loh. Kan istilahnya dia ngomong aja kan, wah gue dengar ini. Terus dia ngomong, bla 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 bla. Kejadian nggak kejadian kan dia nggak diapa-apain, nggak ada resiko kok. Iya. Nggak ada resiko kan. Nah, begitu udah kejadian, dia baru ambil poinnya gitu. Dia ambil poin. Wah, nih tuh, gua udah ngomong tuh. Iya. Gitu kan. Iya, makanya juga kalau kita lihat ya, banyak juga tuh pendeta yang nubuat yang nggak kejadian lah istilahnya. Nggak kejadian kan dia nggak ada resiko apa-apa. Iya. Atau misalnya tiba-tiba yang dia nubuatin nggak berhasil, tiba-tiba kejadian lain gitu kan. Iya. Nah, kadang-kadang tuh suka begini nih ya. Tuhan bicara, ini dibatalkan. Iya. Revisi. Iya. Nubuatannya direvisi. Iya. Saya juga ingat, kalau tidak salah ingat, waktu kejadian tsunami Aceh, tahun 2004 Desember ya. Itu juga setelah kejadian tsunami itu, kan tsunami itu selain Aceh, juga di Thailand dan selain India juga ya. Kebetulan waktu Desember 2004 itu, saya lagi ada liburan di Thailand, di Phuket. Iya. Phuket, terus saya ke Pattaya. Nah, waktu saya ada di Phuket, kejadian kalau tidak salah 26 Desember deh. Iya. Nah, 1 hari sebelum 26 Desember, sebelum kejadian, pokoknya saya terbang ke Bangkok dari Phuket. Nah, jadi saya sekeluarga selamat waktu itu. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri di news, di berita, itu hotel yang saya tinggalin kerendam air. Wow. Jadi sekali lagi memang kami selamat gitu ya. Coba kalau kami saat itu masih tinggal di hotel itu, mungkin kerendam juga gitu ya. Nah, apakah itu kita mengatakan kita ini lalu bersyukur, langsung puji Tuhan, lalu bagaimana korban? Iya, betul. Nah, jadi saya juga ingat waktu itu tiba-tiba setelah kejadian tsunami itu ada video viral juga.
wah sebenarnya saya sudah diberitahu Tuhan bahwa akan terjadi tsunami. Nah itu yang menurut saya ya Kadang-kadang ya, cari sensasi sih, menurut ya saya orang-orang istilahnya itu. ambil kredit dari suatu kejadian ya gitu ya. Iya, jadi seolah-olah dia udah tahu Tuhan Iya, berbicara iya, kepada iya, dia gitu iya, ya. iya, iya. Iya. Hmm. Rencana nih dari kedatangan kali ini nih ada rencana apa nih? Oh iya, jadi waktu Oktober 2024 lalu, saya ke Kalimantan dan saya senang ya masuk ke Kalimantan, saya lihat gitu ya. Dan kami masuk ke beberapa desa waktu itu ya, dan kami juga menolong. Oh kasihan, seperti yang waktu kami datang Oktober 2024 lalu, kami membantu ada 2 gereja yang kami kasih AC ya, karena di sana itu bayangkan itu Kalimantan Barat ya, kami Pontianak dan ke utara sedikit itu ekuator kan, Ya, panas ya, kan, panas tapi ya. gerejanya itu nggak ada AC. Nah, kami ya digerakkan ya Tuhan untuk membantu mereka. Saya bersama beberapa teman yang ada di LA, kami cari dana buat mereka. Kami sumbang ke 2 gereja, 2 AC masing-masing, lalu ke 10 gereja kami kasih kipas angin. Kenapa yang lain AC, yang ini kipas angin? Karena mereka kalau dikasih AC nggak mampu buat bayar listriknya. Listriknya kegedean. Iya, dan juga nggak punya listrik, nggak mati hidup. Nah, jadi saya datang kali ini lagi mau ngunjungin desa Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk melayani di sana gitu. Oh begitu. Ya, Nah di sana itu apa namanya gerejanya bagaimana? Rohaninya bagaimana di sana? Banyak kan? rohaninya, nah, yang kami masuk salah satu daerah Mempawah Timur itu kita mau bikin ibadah hanya memberitahu 2 hari sebelumnya kalau tidak salah. Itu kita bikin ibadahnya hari Selasa ya kalau nggak salah. Dalam waktu singkat bisa rame-rame datang. Nah itulah mereka haus sekali dengan apa firman Tuhan, haus sekali dengan apa orang-orang yang datang untuk mengunjungi mereka. Dalam waktu Begitu ya. singkat, cuman nggak sampai 2 kali 24 jam itu kumpul Rame banyak semua. sekali. Iya, full gereja itu. Biasanya nggak begitu ya? Saya kurang tahu biasanya, maksudnya gini, itu kan mereka kerja, tapi Iya. dalam waktu pemberitahuan kayak gitu pada mau datang gitu loh. Oh gitu. Jadi kan luar biasa. Itu Iya. bukan hari Minggu, itu hari biasa gitu. Kita juga dulu pernah ngelayanin di daerah perkebunan sawit dulu kita. Oh, di Kalimantan? Kalimantan. Heeh. Kalimantan. Nah itu juga ya pengalaman yang seru juga itu. Iya. Naik apa namanya, naik perjalanan itu tuh dari Balikpapan kita naik mobil Iya. sampai ke pinggir sungai itu 7 jam. Wow. 7 jam udah gitu nyebrang lagi pakai kapal itu Iya. 3 jam. Iya. 3 jam terus sampai di sana naik jalan lagi 1 jam ke 2 jam baru nyampe. Iya, iya. Waduh itu capek banget tuh. Iya. Dan balik ke cerita tentang kebakaran di Los Angeles itu, saya kebetulan waktu itu juga mesti nganter kalau saudara tahu ya, ya mungkin banyak yang tahu lah di Indonesia, Koden ya. Ya, Daniel Alexander ya, yang oke. yang melayani Tuhan dan berpusat dia sekarang saat ini di Nabire. Kebetulan saat itu kebakaran itu Koden itu nginep di salah satu rumah teman saya yang saya kenal. Ya. Itu daerahnya Arcadia. Itu berbahaya. Langsung waktu saya jemput itu kelihatan sekali api gitu loh. Jadi saya ngelihat sendiri memang apinya itu luar biasa gitu ya. Wah, sampai kira-kira jarak mungkin hanya kelihatan itu 20 meter aja apinya itu loh. Nah, jadi kembali ya kita soal yang kebakaran Los Angeles, udahlah kita nggak usah mengatakan itu hukuman Tuhan, murka Tuhan gitu. Lebih baik kita mendoakan. Apakah tidak ada korban yang situ? Tadi saya bilang salah satu teman saya yang jadi korban itu orang Kristen. Iya. Ya, orang Kristen. Nah, kenapa kalau memangnya maksudnya
kalau apakah kok Tuhan nggak menolong dia? Dia kan anak Tuhan. Iya, Dia kan nggak menghujat rajin. ya? Iya. Nggak menghujat dia. Iya. Kenapa korban? Jadi nggak usah Disama-samain gitu ya. dicocok-cocokin lah. Wah, kayak Iya, ini. iya, iya, Nah, iya, iya. bukan berarti di situ nggak ada yang korban itu bukan non anak Tuhan semua gitu yang Iya. nggak percaya Tuhan ada. Iya. Nah, itulah gitu. Ya, Jadi jadi kita bisa simpulkan bahwa kita melihat segala sesuatu kejadian malapetaka atau musibah atau bencana gitu ya, jangan langsung diartikan, oh ini Tuhan yang menghukum atau apa begitu ya kan? dibawa ke area rohani gitu Iya, ya. jangan semuanya dibikin jadi dirohanikan begitu ya. Oke deh, kalau kayak apa namanya, untuk kali ini kita bisa sudahi dulu. Jadi kita akan bahas apa namanya episode yang berikutnya yang lebih menarik lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.